Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Kaum muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, kita sudah banyak sekali menyimak video-video dari para habaib yang mengatakan bahwa para habaib itu meskipun bodoh, meskipun gila, meskipun tukang maksiat, tetap lebih mulia daripada orang yang bukan Habib. Bahkan Habib yang bodoh, kata dia, lebih mulia dibandingkan ulama. La ilaha illallah. Ya. Bahkan kemarin kita sudah mengupload videonya seorang Habib yang mengatakan kalau ada ulama yang tidak cinta sama habaib, maka percuma jadi ulama. Ini apa-apaan ini? Dan kemudian masih banyak lagi perkataan-perkataan yang seperti itu, ya. Bahkan kali ini ada video dari seorang anak habaib yang mengatakan bahwa sampai kapanpun namanya pewaris Nabi itu adalah anak cucu Nabi. Padahal Nabi Muhammad SAW sendiri tidak pernah ngomong seperti itu. Tidak pernah Nabi ngomong kalau pewarisnya itu adalah anak cucunya. Tapi Nabi mengatakan bahwa pewarisnya itu adalah para ulama, bukan anak cucunya. Coba kita simak video dari anak Habib tersebut. Ajari anakmu cinta kepada anak turun Nabi Muhammad. Orang itu cinta sama anak turunnya Nabi Muhammad bukan dituntut dari keluarganya Nabi Muhammad. Saya cucunya Nabi Muhammad, kamu wajib cinta sama aku. Bukan saya yang, tapi Al-Quran. Bukan saya yang, tapi Al-Quran. Ada Habib mabuk, ojo dibenci, ojo dibeloi. Kalau sampai tahu ada Habib mabuk, ojo dikasih duit. Kalau beras, takut uangnya dibagi kasih kalau beras. Kalau tidak baik, jangan dibenci. Ini Nabi Muhammad, ini Bani, ini Rasulullah. Cinta Allah itu tuh. Kenapa? Pewarisnya Rasulullah itu tetap nomor satu sampai kapanpun anak turunnya Nabi Muhammad. Pewarisnya Rasulullah itu tetap nomor satu sampai kapanpun anak turunnya Nabi Muhammad. Kalau dikatakan pewaris Nabi itu tetap anak cucunya, yaitu para habaib seperti yang disampaikan oleh anak ini, ya terus para habaib itu mewarisi apa dari Nabi? Apalagi Habib yang mabok, Habib yang judi, Habib yang bodoh, ya, mewarisi apa dia dari Nabi? Ya, contoh kita tampilkan video yang satu ini. Mewarisi apa? Habib yang seperti ini mewarisi apa dari Nabi? Mundur. Aku Habib mabok ngene iki piye kowe? Nah, gue rale Pak. Ya ora oleh. Lah kowe nggo Gusti Allah kowe mabok. Aku kira tau nglarang mbek aku lho. Iya. Kudu apa aku lho. Kowe usah ding aku. Iki lingkungan sapa? Lah kok pamane Pak? Iki ganggu warga iki wong istirahat, wong arep istirahat iki lho. Cepet. Mulih cepet mulih. Aku mau iki. Tenan. Ora pisan pindho aku krungu laporan lho aku lho. Aku keamanan kene. Piye? Iya. Tapi kok Joko ono re? Joko ono piye sih? Lah kok ngomong karo Allah Taala, kok ngomong Rasulullah surgamu paling. Nah, baik. Kowe ora baik, ngomong. Aku ora tau nyatar mbek aku lho. Kowe nyatar mbek aku, Pak. Iya. Terus ngopo? Aku enggak penjara, Pak. Terus ngopo? Kelas piro? Oh, kelas piro? 2 tahun. Ke urusan agama, Pak. Kowe sing ndabe, aku sing ndabe, Pak. Ya, lapor ke Habib Lutfi, Pak. Udangnya mana? Mulai ya. Nah, kaum muslimin, itu tadi ada video seorang Habib yang lagi mabok berat, kaum muslimin. Omongannya ngelantur tengah malam sampai didatangi oleh sepertinya PRT itu ya. Tapi itu pakai bahasa Jawa, kaum muslimin. Jadi yang tidak tahu bahasa Jawa bisa tanya-tanya lah ya. Biasanya orang Jawa itu ada di mana-mana. Dan itu jelas ngelantur kaum muslimin.
Kemudian apa seperti itu yang dikatakan pewaris Nabi? Kalau manusia yang model seperti itu dikatakan pewaris Nabi, apanya yang diwarisi? Dan itu akibat terlalu over PD-nya para habaib. Merasa cucunya Nabi, merasa mulia, merasa tetap mulia meskipun sebagai pelaku maksiat, meskipun gila, meskipun bodoh. Ya, itu keyakinan-keyakinan konyol dari para habaib yang kemudian dijadikan untuk mendoktrin jamaahnya. Katanya telapak kaki Habib yang bermaksiat dibandingkan orang alim yang bersurban itu masih mulia telapak kaki Habib yang bermaksiat. Ini kan koplak namanya kaum muslimin. Telapak kaki Habib yang nakal, telapak kaki Habib yang narkoba, yang maksiat, yang nakal, yang kotor dibandingkan kepala kiai yang pakai surban masih lebih mulia telapak kaki Habib yang maksiat tersebut. Telapak kaki Habib yang narkoba, yang maksiat, yang nakal, yang kotor dibandingkan kepala kiai yang pakai surban masih lebih mulia telapak kaki Habib yang maksiat tersebut. Hitung kiai kah? Kacau, nggak batal pakai kiai. Bukan makai, tapi mata. Mata. Kiai, kacau. Orang muliakan ente karena ente punya ilmu. Kalau ente tak punya ilmu. Jadi kaum muslimin, kalau memang itu keyakinan dari para habaib, berarti itu keyakinan yang sesat. Kalau kemudian disampaikan kepada jamaahnya untuk mendoktrin, ya, supaya jamaahnya ini memuliakan habaib, bagaimanapun rusaknya habaib tersebut, maka itu namanya menyesatkan. Jadi sudah sesat, menyesatkan pula kaum muslimin. Dikiranya hanya dengan nasab tersebut kemudian mutlak mereka ini dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala apa adanya. Apakah mereka bodoh, apakah mereka ini pelaku maksiat, ya? Sampai-sampai mereka ini begitu merendahkan kiai. Kalau kiai itu kata mereka dimuliakan karena punya ilmu, karena punya santri. Kalau habaib meskipun tidak punya ilmu, tidak punya santri, meskipun pelaku maksiat, meskipun bodoh, tetap mulia karena dia habaib. Itu kan keyakinan yang sesat dan menyesatkan kaum muslimin. Masa model-model yang seperti itu mau dikatakan pewaris para nabi, pewaris nabi? Yang diwarisi dari nabi itu apanya? Apanya? Dan dari mana dikatakan pewaris nabi itu adalah anak turun nabi? Tidak ada. Pewaris nabi itu adalah para ulama, orang-orang yang berilmu, bukan para pelaku maksiat. Coba baca hadisnya. Nabi Muhammad SAW mengatakan di dalam hadis yang sahih, "Man salaka tariqan yatlubu fihi ilman, salakallahu bihi tariqan min turuqil jannah. Wa innal malaikata la tadau ajnihataha ridon li talibil ilm. Wa innal alim la yastaghfiru lahu man fis samawat wa man fil ard. Wal hitanu fi hawfil ma, wa innal fadlal alim alal abid kafadlil qamar lailatal badri ala sairil kawakib, wa innal ulama warasatul anbiya, wa innal anbiya lam yuwarisu dinaron wala dirhaman, warasul ilma faman akhadahu akhadha bihadzin wafir." Nabi Muhammad SAW mengatakan, barang siapa yang menempuh jalan untuk menuntut ilmu, maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Dan sesungguhnya malaikat itu meletakkan sayapnya sebagai tanda ridho kepada para penuntut ilmu. Dan sesungguhnya orang yang berilmu itu dimintai ampunan oleh setiap penduduk langit dan bumi. Sampai ikan yang ada di dalam air, mereka memintakan ampunan untuk orang-orang yang berilmu. Dan sesungguhnya keutamaan orang yang berilmu dibandingkan ahli ibadah itu seperti keutamaan cahaya bulan purnama dibandingkan cahaya bintang-bintang. Dan sesungguhnya ulama itu adalah pewaris para nabi. Dan sesungguhnya nabi itu tidak mewariskan dinar dan dirham, ya, apalagi nasab. Tidak ada penjelasan nabi mewariskan nasab, ya. Nabi itu tidak mewariskan dinar dan dirham, tapi yang diwariskan adalah ilmu. Barang siapa yang mewarisi ilmu tersebut, maka sungguh dia telah mendapatkan keberuntungan yang besar. Hadis riwayat Abu Daud. Dan hadis ini sahih kaum muslimin.
Jadi kalau kemudian dikatakan bahwasannya pewaris para nabi itu adalah anak cucu nabi, ya, anak turun nabi, apalagi Habib-Habib yang bobrok seperti itu, maka ini sungguh pemahaman yang sesat dan menyesatkan. Salam waras, salam akal sehat, barakallahu fikum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.